Yang pertama, teori klasik, yaitu pembelajaran klasik kehidupan manusia memang selalu berubah dan berkembang sesuai dengan kemajuan zaman. Demikian juga dalam pendidikan dan pembelajaran. Pembelajaran yang dahulu sudah ada terus berkembang sampai saat ini dan akan terus berkembang di masa yang akan datang. Kalau dahulu kita mengenal teori pembelajaran yaitu teori behavioristik sebagai pembelajaran klasik atau pembelajaran tradisional, maka saat ini kita mengenal teori pembelajaran. Kita akan menggunakan model pembelajaran problem based learning atau pembelajaran berbasis masalah. Jadi nanti akan Bu Guru tampilkan sebuah masalah yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari kita, kemudian anak-anak akan menyelesaikan masalah tersebut. Kita akan belajar pada tema 2, subtema 2, pembelajaran ke-1, yaitu materi tentang menggali informasi dengan membuat kalimat tanya berdasarkan teks bacaan. Tujuannya anak-anak dapat menggali informasi dari teks bacaan sebuah berita menggunakan kata tanya. Sebelum kita mulai, seperti biasa Bu Guru akan menayangkan sebuah video motivasi agar nanti anak-anak lebih termotivasi untuk belajar. Nanti dari video ini anak-anak perhatikan, anak-anak lihat pelajaran apa yang dapat anak-anak ambil dari video ini. Oke, siap? Ya, Bu Guru mulai. Perhatikan baik-baik. Teori kontemporer, pembelajaran berdasarkan teori belajar konstruktivisme, pembelajaran berfungsi membekali kemampuan siswa mengakses berbagai informasi yang dibutuhkan dalam belajar. Sesuai dengan prinsip belajar teori konstruktivisme, maka dalam pembelajarannya dampak ada pergeseran fungsi guru dan buku sumber sebagai sumber informasi. Guru lebih berfungsi membekali kemampuan siswa dalam menyeleksi informasi yang dibutuhkan. Apakah ada yang ingin memberikan solusi? Ya, silahkan Mbak Indah. Menurut saya, solusi dari korupsi tersebut adalah ada 3. Yang pertama, meningkatkan ajaran agama bahwa memakan hak orang lain itu tidak baik. Yang kedua, merubah sistem penggajian setiap kepala daerah. Dan yang ketiga, meningkatkan penegakan hukum di Indonesia agar pelaku korupsi tersebut semakin jerah. Terima kasih. Baik sekali, ya. Jadi setelah kita membahas itu, kita tahu permasalahan dan tahu solusinya. Selanjutnya, apa kaitannya materi kita dengan kasus tersebut? Saya akan jelaskan. Jadi, kaitannya dengan materi kita hari ini, yakni kita mampu menganalisis Quran surat Al-Maidah, Quran surat Az-Zumar, dan Quran surat At-Taubah. Dan harapannya pemahaman kita dikaitkan dengan peristiwa-peristiwa dan persoalan yang terjadi saat ini. Baiklah anak-anak, selanjutnya kita akan membaca bersama-sama Quran surat At-Taubah ayat 105. Saya yang membaca terlebih dahulu, nanti kalian yang menirukan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu.
Baiklah, setelah tadi saya membaca Al-Quran, apakah ada yang ingin membacakannya kembali? Ya, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Shadaqallahul adzim. Subhanallah, bagus sekali. Selanjutnya, minggu kemarin saya beri waktu kalian untuk mempelajari kandungan dari Quran surat At-Taubah ayat 105. Apakah ada yang ingin menjelaskan tentang kandungan ayat tersebut? Ya, silahkan, Salma. Menurut saya, kandungan Quran surat At-Taubah ayat 105 itu ada 3. Yang pertama, Quran surat At-Taubah ayat 105 ini mengajarkan kita untuk bekerja keras. Tetapi kerja keras tersebut hanya boleh didasari untuk mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, Quran surat At-Taubah ayat 105 ini mengharuskan kita untuk percaya bahwa Allah akan selalu mengawasi kita dimanapun dan apapun yang akan kita lakukan. Sementara untuk kandungan yang ketiga, kita harus selalu mengingat kewajiban kita sebagai umat muslim kepada Allah seperti sholat dan ibadah-ibadah wajib lainnya walaupun kita sedang bekerja keras. Terima kasih. Baik sekali ya. Jadi kandungan dari Quran surat At-Taubah ayat 105 menjelaskan kita sebagai umat muslim dianjurkan untuk bekerja keras dan tidak lupa untuk menunaikan kewajiban kita kepada Allah. Oke anak-anak, selanjutnya saya akan membagikan kepada kalian sebuah tabel. Silahkan tabel ini diisi untuk kalian dan silahkan buka buku paket kalian untuk mencari referensi atau literatur. Silahkan untuk dikerjakan. Oke, anak-anak, waktu mengerjakan sudah selesai. Silakan dikumpulkan ke depan semuanya. Oke, anak-anak, setelah kita mengerjakan kolom tersebut, selanjutnya yakni kalian berkumpul masing-masing kelompok. Teori modern adalah pembelajaran modern, salah satu hasil dari pesatnya perkembangan teknologi dan informasi yang mengubah konsepsi dan secara berpikir manusia. Semakin meningkatnya perkembangan teknologi dan informasi tersebut mengakibatkan teori pembelajaran behavioristik dipandang kurang cocok lagi untuk dikembangkan bagi anak didik di sekolah. Oleh karena itu muncullah sebuah teori pembelajaran konstruktivisme sebagai jawaban atas berbagai persoalan pembelajaran dalam bahasa kontemporer. Dalam pembelajaran modern ini telah mengalami pergeseran yang mulanya berpusat pada guru menjadi berpusat pada siswa.